apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait, I do. Fuck. Call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Fatihah dengan NIM 2511111320029. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi sistem reproduksi wanita untuk memenuhi nilai tugas video dengan dosen pengampu Dr. Oski Ilianri, Magister Kesehatan. Untuk tinjauan pustaka sendiri, sistem ini dibagi menjadi dua kelompok organ utama berdasarkan lokasinya. Pertama ada mammary glands atau kelenjar payudara. Ini terletak di dinding dada anterior eksternal, meskipun secara teknis merupakan bagian dari sistem integumen atau kulit. Fungsinya berkaitan erat dengan reproduksi untuk laktasi atau menyusui. Yang kedua ada internal reproduktif atau organs. Ini terletak di dalam rongga panggul sejati atau pelvis, meliputi ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina, berfungsi untuk ovulasi, fertilisasi, implantasi janin, dan jalan lahir. Next, sistem reproduksi sendiri ini adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, memungkinkan terjadinya pembuahan, serta mendukung perkembangan janin hingga kelahiran. Sistem ini terdiri dari organ internal seperti ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina, serta organ eksternal seperti vulva. Selain berperan dalam proses reproduksi, sistem ini juga mengatur siklus menstruasi dan menghasilkan hormon-hormon penting seperti estrogen dan progesteron. Next, fungsinya sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada menghasilkan sel kelamin atau gamet. Yang kedua menghasilkan hormon reproduksi. Yang ketiga memungkinkan terjadinya pembuahan. Yang keempat mendukung perkembangan janin, tentunya pada wanita. Yang kelima menjamin kelangsungan keturunan. Selanjutnya adalah genetika eksternal vulva. Genetika eksternal vulva ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada klitoris, organ sensitif untuk rangsangan seksual. Yang kedua ada labia minora, berfungsi untuk melindungi vagina dan uretra serta membantu pelumasan. Yang ketiga ada vestibule. Ini adalah area tempat bermuara uretra dan vagina. Yang keempat ada prepuce. Ini berfungsi sebagai penutup atau melindungi klitoris. Selanjutnya ada labia majora. Ini sebagai pelindung organ genital eksternal. Selanjutnya ada ureter orifice. Ini adalah tempat keluarnya urin. Selanjutnya ada external opening of the vagina, yaitu jalan masuk ke vaginanya sendiri. Terakhir ada perineum untuk menopang struktur panggul dan organ genital. Next,
Selanjutnya ada ovarium dan siklus Follicle. Nah, untuk ovarium dan siklus Follicle ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada left fimbriae. Ini berfungsi sebagai penangkap oosit yang dilepaskan dari ovarium. Selanjutnya ada mature pollice. Ini ada tempat oosit berkembang dan siap untuk ovulasi. Selanjutnya ada secondary oocyte, yaitu sel telur yang siap diovulasikan dan dapat dibuahi. Selanjutnya adalah oocyte sendiri adalah sel telur yang menjadi dasar proses reproduksi. Selanjutnya ada primipholysis, yaitu tahap awal perkembangan folikel yang mengelilingi oosit. Selanjutnya ada korteks. Korteks ini adalah tempat folikel dan oosit berada serta pematangan. Selanjutnya ada uterus. Uterus adalah sebagai tempat implantasi dan pengembangan janin itu sendiri. Selanjutnya ada kelenjar payudara. Kelenjar payudara ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah right breast, berfungsi untuk menghasilkan dan menyimpan ASI. Selanjutnya adalah right nipple, berfungsi sebagai saluran keluarnya ASI. Selanjutnya ada right areola, itu berfungsi untuk membantu bayi menemukan dan menempelkan pada puting serta mengandung kelenjar pelumas. Untuk bagian dalamnya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada left mammary gland lobulus. Itu berfungsi sebagai penghasil ASI dalam kelenjar. Yang kedua ada left lactiferous ducts atau ductus. Itu berfungsi sebagai penyalur ASI dari lobulus ke puting. Selanjutnya ada uterus. Uterus terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fallopian tube, atau tempatnya terjadi pembuahan dan menyalurkan oosit ke uterus. Yang kedua ada uterus sendiri adalah tempat implantasi dan perkembangan janin. Ketiga ada cervix. Cervix adalah berfungsi untuk menghubungkan vagina dan uterus serta mengatur keluar masuknya sperma atau menstruasi. Yang keempat ada ovari atau tempat menghasilkan sel telur dan hormon. Yang kelima ada intramural, menyalurkan oosit dari tuba ke rongga uterus. Selanjutnya ada endometrium, ini adalah lapisan uterus tempat implantasi. Selanjutnya ada myometrum, adalah otot uterus untuk kontraksi saat persalinan. Yang terakhir adalah vagina. Vagina ini adalah tempat saluran untuk berhubungan seksual, keluarnya menstruasi, dan jalan lahir. Baik, untuk kesimpulannya adalah sistem reproduksi wanita sendiri merupakan rangkaian organ yang berperan penting dalam menghasilkan sel telur, mengatur siklus menstruasi, memungkinkan pembuahan, serta mendukung kehamilan hingga persalinan.
Sistem ini bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan proses reproduksi dan kelangsungan keturunan dapat berlangsung dengan baik. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.